Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bu AS dan teman-teman yang lain dari kelas A. Izinkan saya Raihan Rajabi dari perwakilan kelompok 2 untuk memulai presentasi pada pagi hari ini tentang penyelesaian soal-soal yang ada di buku Leibniz-Spiel tentang Interpretation of Batch Reactor Data. Sebelumnya saya perkenalkan anggota dari kelompok saya, yaitu ada Umar Khalid, lalu ada saya sendiri, lalu ada Sofin Aurora, dan Bob Davin, dan yang terakhir adalah Michael Saud. Nah, selanjutnya akan dipaparkan penyelesaian tentang soal yang pertama yang saya serahkan kepada rekan saya. Untuk studi kasus pertama yaitu 3.4, a 10-minute experimental run shows that 75 of liquid reactant is converted to product by a half order rate. What will be the fraction converted in half hour run? Di sini bisa kita ketahui bahwasannya dari suatu percobaan yang dilakukan dengan liquid sebagai reaktan selama 10 menit, didapatkan konversi produk sebanyak 75% dengan order reaksinya setengah. Lalu yang ditanya seberapa banyak yang bisa dikonversi jika waktunya diperpanjang menjadi setengah jam. Untuk menyelesaikannya kita tulis terlebih dahulu T1 sebesar 10 menit dengan hasil konversinya 75%, order reaksinya setengah, lalu T2 sebesar 30 menit. Nah, nilai X-nya itu yang nantinya akan kita cari setelah ini. Untuk menyelesaikannya, pertama-tama kita bisa menggunakan integral method, yaitu dengan rumus min RA sama dengan min DCA per DT sama dengan KCA. Nilai minus di sendiri yang kita dapatkan di awal sini menunjukkan bahwasannya kita mencari laju reaksi dari A menuju produk. Lalu kita tuliskan di sini setengah RA sama dengan K kali konsentrasinya, yaitu dengan menambahkan nilai dari ordernya sebagai pangkat, lalu kita ubah lagi agar bisa diintegralkan menjadi min DCA per DT sama dengan K dikali akar CA. Nah, di sini kita integralkan dengan batas akhir konsentrasi A sebelum reaksi dimulai, lalu maksud saya batas awal, lalu dengan batas akhirnya konsentrasi A di akhir, dikalikan DCA per CA pangkat 0,5 atau pangkat setengah, sama dengan K integral batas akhir waktu 0 sebelum reaksi dimulai dan T sebagai batas akhir dari reaksi ketika sudah berjalan sampai akhir dikali dt. Lalu kita bisa mengintegralkan terlebih dahulu pangkat yang ada di CA menjadi 2 dari 1/2 menjadi 2, yaitu persamaannya berubah menjadi min 2 kurung siku akar CA kurung siku batas atas CA batas bawah CAO sama dengan K dikali T. Nah, setelah ini kita bisa memasukkan nilai dari batas atas dan batas akhir, sehingga persamaannya berubah menjadi min 2 kurung siku akar CA minus akar CAO kurung siku sama dengan KT. Lalu nilai 2 yang ada di sini bisa kita ubah menuju ruas kanan, menjadi setengah akar CA, maksud saya minus akar CA, minus akar CAO, sama dengan KT per 2. Nah, karena kita di sini mengkonversikan suatu reaktan menjadi produk, maka kita bisa menggunakan eh, rumus konversi karena memang nantinya kita ingin mengetahui berapa banyak eh, produk yang bisa kita dapatkan ketika waktunya kita perpanjang menjadi 30 menit, kita menggunakan rumus konversi yaitu XA sama dengan 1 min CA per CAO. Nah, agar bisa disubstitusikan menuju persamaan yang ada di atas ini, maka kita ubah bentuknya menjadi CA sama dengan CAO dikurangi dalam kurung 1 dikurangi XA dalam kurung lagi. Setelah kita substitusikan dan mengalihkan tanda minus ke dalam, kita dapatkan persamaannya menjadi akar CAO sama dengan nilai CA ini tadi kita ubah menjadi akar CAO dikalikan dalam kurung 1 min
XA sama dengan KT per 2. Lalu karena persamaannya terdapat variabel akar CAO, maka bisa kita keluarkan menjadi akar CAO dikali 1 minus akar 1 min XA sama dengan KT per 2. Lalu kita bisa memasukkan besarnya nilai XA yang tadi kita ketahui, yaitu dari percobaan pertama sebesar 0,75, maka persamaannya berubah menjadi akar CAO dikalikan kurung siku 1 dikurangi akar 1 minus 0,75 kurung siku sama dengan K dikali 10, yaitu waktu yang dibutuhkan per 2. Itu untuk persamaan pertama. Lalu untuk persamaan kedua atau keadaan kedua yang ingin kita cari, kita tuliskan persamaannya menjadi akar CAO dikalikan kurung siku 1 dikurangi akar 1 dikurangi XA kurung siku sama dengan K kali 30 menit, yaitu waktu yang ingin kita perpanjang itu tadi, per 2. Lalu karena mereka bentuknya adalah perkalian dan sama-sama memiliki variabel yang sama, maka bisa kita bagi seperti ini, lalu kita coret nilai akar CAO, kita coret nilai 5 dan 15, maka persamaannya berubah menjadi 1 min 0,5 per 1 dikurangi akar 1 per XA sama dengan 1/3. Lalu kita kali silangkan untuk mengetahui nilai XA ini. Kita kali silangkan, didapat 1,5 sama dengan 1 dikurangi akar 1 min XA. Nah, untuk bisa mengoperasikan, persamaan yang kita dapatkan ini, maka setelah kita kurangkan 1,5 dengan 1, kita kuadratkan akar 1 min XA, kita kuadratkan pula 0,5, kita dapatkan 1 min XA sama dengan 0,25. Kita pindah ruaskan, maka kita dapatkan nilai dari XA sebesar 0,75. Jadi, nilai konversi yang kita dapatkan dalam waktu setengah jam itu hasilnya sama, yaitu sebesar 0,75 atau 75%. Oke, pada kali ini saya akan membahas mengenai problem 3.10, di mana di dalam problem 3.10 ini diketahui sebuah aqueous A itu bereaksi untuk membentuk R. Nah, di dalam first minute in a batch, reaktor itu sebuah konsentrasi itu dijatuhkan gitu dari CaO0 sama dengan 2,03 mol per liter menjadi CaF itu 1,97 mol per liter. Nah, yang kita cari itu adalah persamaan reaksi dari A-nya gitu, di mana diketahui bahwa kinetiknya itu memiliki order 2. Nah, ini merupakan sebuah penyelesaian gitu, di mana diketahui CaO-nya adalah 2,03, CaF-nya itu 1,97, N-nya sama dengan 2, T-nya itu sama dengan 1 menit. Nah, yang ditanya adalah min RA equation. Nah, di sini kita lihat bahwa di dalam sebuah reaksinya itu adalah reaksi order 2. Nah, di dalam hal itu kita menggunakan sebuah metode, yaitu metode integral, di mana di dalam metode integral ini dirumuskan negatif diferensial CA terhadap satuan waktu sama dengan KCA kuadrat. Nah, variabel dari CA kuadrat ini dan diferensial T-nya itu kita pindahkan ruas, maka akan menjadi sebuah persamaan ini. Nah, yang persamaan sebelah kiri itu dirumuskan negatif integral CA0 terhadap CA, diferensial CA per CA kuadrat sama dengan K integral 0 ke T, diferensial T. Nah,
Jika dihitung secara matematis, maka akan ditemukan persamaan yang sebelah kirinya, yaitu 1/CA dikurangi 1/CA0 sama dengan di sebelah kanannya adalah K dikali T. Nah, yang kita cari itu adalah nilai dari konstanta reaksi A-nya. Kecepatan reaksi A maksud saya. Nah, di dalam itu maka kita akan mencari K-nya. Nah, tinggal kita masukin saja nilai dari CA dan CA0-nya. CA-nya ini kita pakai yang persamaannya, maksud saya yang konsentrasi CAF, di mana CAF-nya itu yang sudah diketahui adalah 1,97 dan CA0-nya adalah 2,03. Kita tinggal pindahkan ruas, maka akan ditemukan K sama dengan 0,015. T-nya ini kita memakai adalah T waktu, di mana persatuannya itu adalah menit, sehingga menggunakan 1 menit tidak diubah ke dalam bentuk sekon. Nah, didapatkan nilai K-nya itu konstantanya 0,015. Maka secara keseluruhan, di mana sebelum ditemukannya K itu persamaan reaksinya adalah min RA sama dengan KCA kuadrat. Ketika K-nya diganti menjadi 0,015, maka ditemukan min RA sama dengan 0,015 CA kuadrat. Dan itu merupakan equation dari kecepatan reaksi A. Nah, pada kasus selanjutnya merupakan soal nomor 3.15, yang mana di kasus ini terdapat sukrosa yang dihidrolisis pada suhu kamar oleh katalik enzim sukrosa. Konsentrasi awalnya adalah 1,0 milimol per liter dan konsentrasi enzim CE0 sama dengan 0,01 milimol per liter. Di sini juga ada data kinetik yang diperoleh dari reaktor batch yang tertera pada layar. Dan pertanyaannya ialah tentukan apakah data ini sesuai dengan persamaan kinetik tipe Michaelis-Menten. Jika sesuai, tentukan nilai konstanta K3 dan CF-nya. Selesaikan masalah ini dengan metode integral. Oke. Nah, pada permasalahan ini order reaksi tidak diketahui. Jadi kita harus mencari satu-satu order yang tepat dulu. Oke, di sini seperti materi sebelumnya ada rumus untuk mencari K dari order 1, di mana rumusnya adalah min ln CA per CA0 sama dengan KT. Di sini bisa didapat hasil fitting yang bernilai menghasilkan R kuadrat sebesar 0,917. Di sini masih belum nilai R di sini belum bisa dikatakan akurat karena keakuratan itu biasanya nilai 0,98 atau 99 gitu. Maka kita lanjut untuk mencari ke order 2. Ternyata di sini di order 2 hasilnya tetap lebih jauh lagi dari R kuadrat sama dengan 1, yang mana hasilnya tidak akurat juga. Jadi untuk itu perlu metode lain, yaitu metode shifting order, di mana rumus min RA tadi diintegralkan akan mendapat persamaan yang cocok. Di sini ada metode integral. Jadi min RA ini diintegralkan berdasarkan JA. Jadi seperti persamaan yang awal, reaksi awal dari A menjadi satu produk. Nah, pada satu reaksi, konsentrasi yang mempengaruhi suatu laju reaksi yaitu konsentrasi reaktan. Di situ reaktannya hanya ada CA, jadi kita bisa tuliskan dCA per dt. Lalu dt dan CA plus CM ini kita pindah ruas agar mempermudah perhitungan juga. Nah, setelah itu kedua ruas diintegralkan dengan batas bawah di ruas kiri CA0 dan batas atas CA. Di ruas kanan itu batas bawahnya 0 dan batas atasnya T. Kenapa seperti ini? Karena sesuai kondisi dari reaksi,
senyawa A saat T0 memiliki konsentrasi CA0 dan senyawa A pada waktu T memiliki konsentrasi CA. Untuk itu kita mengintegralkannya dengan batas bawah dan batas atas sesuai dengan kondisi awal dan kondisi akhir yang mana menghasilkan delta atau selisih di mana kondisi akhir dikurangi kondisi awal. Setelah itu kita sederhanakan lagi CA per CA, di sini juga sama CA, CM-nya tidak ikut integral karena dia koefisien, koefisien. Di sini juga minusnya pindah ruas agar tidak mengubah ruas kiri. Lalu didapatkan persamaan akhir seperti di bawah ini. Nah, agar bisa lebih mudah untuk proses fittingnya, maka persamaan ini dibagi dengan ln CA per CA0. Nah, setelah dibagi itu ternyata kita mendapatkan persamaan ini yang memiliki pola hampir sama dengan, bahkan sama dengan Y sama dengan MX plus B, di mana Y sama dengan CA min CA0 per ln CA per CA0, lalu M sama dengan min K3 CE0, lalu ada X T per ln CA CA0, dan B sama dengan min CA. Nah, setelah mendapatkan ini, semua elemen dari persamaan garis linear ini sudah didapatkan. Lalu kita bisa lanjut ke proses fitting. Di sini karena semua komponen sudah ada, kita langsung saja masukkan semua komponennya dan mendapatkan nilai X dan Y seperti pada layar, lalu mendapatkan hasil grafik seperti ini dengan nilai R kuadrat sama dengan 0,9989 yang mana mendekati 1. Jadi fitting ini bisa dikatakan akurat. Lalu di sini ada persamaan garis lurusnya di mana memiliki nilai M sebesar min 0,1957 dan nilai B sebesar min 0,1881, di mana M itu bertindak sebagai slope dan B itu sebagai intercept-nya. Jadi kita bisa tuliskan di sini slope dan intercept slope-nya sebesar min 0,19571 dan intercept-nya sebesar min 0,18812. Setelah mendapatkan slope dan intercept, kita langsung masukkan ke komponen M dan B-nya. Di mana untuk mencari K3, kita membutuhkan slope-nya. Jadi slope sama dengan min 3 sama dengan CO yang sudah diketahui 0,01 milimol per liter, lalu didapatkan hasil K3 sebesar 19,57109. Lalu untuk mencari CM, kita langsung saja masukkan ke B sama dengan CM, dapatkan hasil CM sama dengan 0,18812. Ya, kita lanjut ke soal 3.16. Soal 3.16 ini sama seperti 3.15. Nah, yang berbeda adalah metode penyelesaiannya. Kalau di 3.15 kita menggunakan metode integral, kalau di 3.16 kita dituntut untuk menggunakan metode diferensial begitu. Soalnya sama, yaitu kita harus mencari K3 dan CM, yaitu K3 konstanta laju reaksinya dan CM adalah Michaelis konstannya dengan data CaO, begitu CaO 1,0 milimol per liter dan Ce 0 sama dengan 0,01 milimol per liter dan data percobaannya seperti ini. Nah, kita lanjut saja. Di sini kita kan tadi punya persamaan laju reaksinya dari Michaelis tadi ya seperti ini. Nah, kalau diferensial itu pasti ada hubungannya nanti kira-kira pasti akan ada hubungannya dengan grafik begitu. Jadi langkah baiknya kalau kita itu nanti mengubah persamaan ini kan kita disuruh cari K3 dan CM begitu. Nah, kita langkah baiknya itu mengubah persamaan ini menjadi suatu persamaan linear dengan persamaan umum Y sama dengan AX plus B. Kira-kira kalau diakali begitu ya, rumusnya akan jadi seperti ini, lalu akan menjadi seperti ini begitu. Dengan 1 per min RA-nya itu adalah sebagai Y, CM per K3 kali CA kali CE0 itu sama dengan AX, lalu
1 per K3 kali CE0 itu sama dengan B. Nah, sehingga kita dapat buat gitu ya, nanti dengan bermodalkan ini itu kita nanti buat fitting linear dari 1/min RA versus 1 per CA dengan slope-nya itu CM per K3 kali CE0 dan intercept-nya itu 1 per K3 kali CE0. Nah, ini slope-nya ini AX, intercept-nya adalah B. Lanjut ya. Nah, kurang lebih nanti seperti ini begitu ya. Nah, kita sebelum mencari sebelum ke fitting begitu, kita cari slope-nya. Slope-nya ini nanti adalah diferensialnya nanti masuk ke min DCA per DT ini nanti. Nah, kita bagaimana cara mencari diferensialnya CA per DT? Ya, kita plot dulu CA versus T. Jadi grafiknya seperti ini nanti ya mencari slope. Jadi slope-nya ini tuh berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa sampai habis. Kurang lebih nanti datanya adalah seperti ini. Jadi CA untuk T sama dengan 1 nanti perubahan CA-nya itu 0,165 dan seterusnya. Sehingga nanti ini kita bisa cari fittingnya, kan tadi goalnya adalah mencari fitting yang mana fittingnya itu adalah dari grafik 1 per min RA versus 1 per CA begitu. Nanti kita fitting 1 per min RA-nya itu adalah Y-nya dan 1 per CA-nya itu adalah X. Nanti kita masukkan ke Excel ini dengan bantuan Excel begitu ya. Kita masukkan ke Excel, lalu kita dapatkan persamaan linearnya yaitu Y sama dengan 0,8116X ditambah 5,9124, di mana ini adalah slope-nya dan ini adalah intercept-nya. Setelah ini kita masuk ke persamaan akhirnya begitu. Setelah ketemu intercept-nya kan 5,9124 begitu kan di sini. Nah, itu intercept itu sama dengan apa tadi? Kalau di sini intercept-nya itu adalah di sini ya, di rumus umum ini ya, di rumus yang kita tadi udah AT itu intercept-nya adalah ini. Jadinya kita masukkan intercept-nya sama dengan 5,9124 sehingga K3 bisa dicari dan hasilnya adalah 16,91361 begitu. Slope-nya juga begitu. Tadi slope-nya adalah ini ya, kalau di grafik adalah ini dengan persamaannya adalah CM per K3 kali CE0. Kita masukkan persamaan slope-nya tadi dari persamaan yang sebelumnya yang kita otak-atik tadi sama dengan ini sehingga CM-nya bisa ditemukan 0,1372711 milimol per liter. Sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu di soal 3.22 ini diketahui sebuah reaksi pembentukan dari A membentuk R itu memiliki second order kinetics dan juga memiliki konsentrasi awalnya itu sebesar 1 mol per liter. Nah, dari sini didapatkan setelah dimasukkan pada sebuah batch reaktor, reaksi A membentuk R ini selama 1 jam menghasilkan sebuah konversi sebesar 50%. Nah, pertanyaannya adalah seberapa besar dari konversi dan konsentrasi dari A setelah 1 jam di dalam batch reaktor jika dari konsentrasi awalnya itu sebesar 10 mol per liter. Lanjut, untuk penyelesaiannya seperti biasa kita tulis dulu yang perlu diketahui itu, data-data yang diketahui itu ada dari konsentrasi A0-nya itu sebesar 1 mol per liter dan juga dari waktunya yaitu 1 hour tadi disebutkan itu sebesar 60 menit. Nah, di sini didapatkan besaran dari konversinya itu 50%. Nah, untuk yang ditanya itu jumlah konversi dan konsentrasi A setelah 1 jam jika dari konsentrasi A0-nya itu 10 mol per liter. Lanjut, untuk penyelesaiannya kita menggunakan integral method di mana 1 per konsentrasi A0 dikalikan konversi A per 1 min konversi A sama dengan K dikali T. Nah, dari yang sudah diketahui tadi kita masukkan saja langsung untuk konsentrasi A0-nya itu sebesar 1 mol per liter dan dikali dari konversi awalnya itu sebesar 50%. Nah, di sini dibuat menjadi desimal itu sebesar 0,5. Lalu dibagi dengan 1 min 0,5.
sama dengan K dikali dengan waktunya itu 60 menit. Sehingga bisa didapatkan dari sistem operasi matematikanya itu sebesar K sama dengan 0,01667. Nah, dari sini kita menggunakan asumsi atau menggunakan rumus yang sama dari integral method juga untuk konsentrasi A0-nya itu sebesar 10 mol per liter. Namun dari sini kita memasukkannya hanya untuk konsentrasi A0-nya, tapi untuk yang konversinya itu nanti yang akan kita cari. Nah, di sini kita langsung masukkan aja. Jadi 1 dibagi 10 dikalikan konversi A yang akan kita cari, dibagi 1 min konversi A. Sama dengan 0,01667 itu nilai K yang udah kita dapatkan dari rumus matematika sebelumnya itu. Nah, ini juga dikalikan dengan 60 menit karena di soal tadi pada waktu yang sama, itu 1 jam. Lalu konversi A dibagi 1 min konversi A sama dengan 10. Dan kita dapatkan itu konversi A sebesar 0,909. Dan kita buat dikalikan 100% itu dan dibulatkan ke atas menjadi konversi A sama dengan 91%. Jadi ini adalah jawaban dari pertanyaan jumlah konversi dan konsentrasi A setelah 1 jam. Jika konversi A0-nya itu 10 mol per liter. Oke. Lanjut ke soal selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Nah, yang terakhir adalah kasus 3.30 di mana kita harus mencari konstanta laju reaksi dari disappearance of A, di mana A ini memiliki reaksi A menjadi 1,6 R dengan volume yang tidak tetap. Jadi volumenya itu dia meningkat sebanyak 50% dalam 4 menit. Terus juga reaksi di sini pure A dengan tekanan 1,2 atm dan temperaturnya atau suhunya 25 derajat Celcius. Setelah kita tahu, oh ya orde dari reaksi ini ada satu tadi di soal bisa disebutkan di sini. Lalu setelah semuanya didapatkan, semua data didapatkan, kita langsung ke tahap 1 di mana kita harus cari EA, yaitu konstanta dari koefisien dari produk dikurangi 1/1 di sini adalah efisiensi reaksi atau salah. Baik, yang terakhir. Saya dulu. Nah, kasus terakhir di sini ada kasus di mana kita harus mencari konstanta laju reaksi dari disappearance of A dengan reaksi A di 1,6 R. Lalu starting with pure A, jadi reaksi di sini pure A. Lalu volume yang tidak tetap, yang mana volumenya meningkat 50% 50% dalam 4 menit. Aku pencet sih. Baik, di sini ada kasus terakhir di mana 3.30 ini kita harus mencari konstanta laju reaksi dari disappearance of A, di mana A menjadi 1,6 R dengan volume yang tidak tetap. Di sini static with pure A, di mana reaksinya berarti pure. Lalu volumenya meningkat 50% dalam waktu 4 menit dengan total pressure with stay constant dalam 1,2 atm dan suhu 25 derajat. Di sini reaksinya termasuk first order rate, di mana order 1. Jadi bisa kita ketahui seperti pada layar. Tahap pertama dari penyelesaian kasus ini yaitu pencarian nilai E. Nah, nilai E ini bisa dicari dengan konstanta koefisien dari produk, di
dikurangi 1/1 yang menghasilkan nilai 0,6. Nah, 1 di sini itu faktor reaksi. Jadi jika reaksi itu bisa kayak 50%, bahkan kita mengisi di sini 0,5 gitu. Lalu setelah kita mendapat nilai EA, kita lanjut ke mencari K dengan rumus per order reaction atau order 1, di mana rumusnya adalah min dalam kurung 1 min delta V per EA dikali V0 sama dengan KT. Nah, tadi volumenya kan meningkat 5% dalam 4 menit. Jadi bisa dikatakan volume setelah 4 menit ini 50% lebih banyak dari volume awalnya, yang mana bisa disimpulkan sebagai 0,5 V0. Nah, jadi langsung delta V ini langsung di-replace dengan 0,5 V0 dengan T-nya adalah 4 menit. Setelah perhitungan bisa didapatkan K sama dengan 0,44794. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.